Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit kembali membahas tentang hutang, atau secara jelas misalnya bagaimana hukum hutang dalam Islam. Pendengar yang berbahagia, Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia secara umum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya mengenai hukum hutang piutang. Dalam bahasa Arab, hutang disebut dengan al-qard, yang secara etimologi artinya adalah memotong. Sedangkan menurut syara' atau kaidah Islam memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberi atau memberikan. Maka itu disebut juga sebagai pinjaman. Hutang diatur dalam Islam karena memang merupakan salah satu sektor kecil dalam urusan ekonomi umat. Hutang juga bukan saja dilakukan oleh orang yang tidak mampu, namun juga oleh orang yang mampu atau memiliki banyak harta. Banyak sekali permasalahan dan konflik yang hadir dari soal hutang. Oleh karena itu, apapun yang bisa berdampak pada permasalahan sosial, Islam pasti akan mengatur secara prinsip umum, karena persoalan teknis bisa saja berubah-ubah tergantung waktu, situasi, dan tempat. Sahabat pendengar yang berbahagia, berikut ini saya akan mengungkap beberapa dalil yang Islam berikan terkait permasalahan hutang yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Islam melarang umatnya untuk meninggalkan atau meninggal dalam keadaan yang memiliki hutang. Hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita kelak dihisab di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh hadis, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang kedua, jiwa orang yang berhutang masih menggantung. Jika atau jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang ketiga, tidak berniat membayar hutang atau maka dia adalah pencuri. Dalam hadis disebutkan, siapa saja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah atau pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang berikutnya, dosa hutang tidak terampuni walau mati syahid. Hutang yang tidak dibayar adalah dosa, sekalipun mati syahid. Dosa hutang masih belum terampuni. Mungkin karena hutang erat kaitannya dengan harta orang lain. Sama seperti kita mengambil harta orang lain dengan kita tidak mengembalikannya. Sebutkan mengenai hal ini dalam hadis, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Yang berikutnya atau yang terakhir, hutang adalah suatu hal yang memberatkan hidup di dunia dan di akhirat. Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid atau Fawaid mengatakan Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Rasulullah SAW sampai meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari hutang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang memang memberatkan manusia dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Untuk itu berdoa dan berikhtiarlah agar kita dijauhkan dari hutang dan dari ketidakmampuan kita membayar hutang. Teman pendengar yang berbahagia, ini saja tentu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mati yang sudah terbebas atau tidak meninggalkan hutang. Ini saja terus terang yang dapat saya sampaikan. Nasri minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.